Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masyaallah muslimin wal muslimat jami'an, semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan kepada kita oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Allah berjanji sebagaimana yang kita ketahui akan berjanji menambahkan jumlah dan keberkahan dari nikmat tersebut. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, di antara hal yang membuat kita mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu adalah menuntut ilmu. Dan sering kita dengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara kalian yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yang dia duduk sejenak, yang seharusnya dia gunakan untuk berkumpul dengan keluarganya, tetapi dia menyempatkan dirinya untuk belajar ilmu agama Allah Jalla Jalaluhu, belajar bagaimana tata cara dia beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Karena kita tidak boleh membatasi diri kita, oh sudah cukup, sudah yang saya dapatkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena ternyata masih banyak sesuatu yang kita tidak paham dari agama ini, banyak sekali. Di antaranya anggaplah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza sajada ahadukum fala yabsud dhira'aihi bisaqa kalbi. Jikalau kalian itu sujud, janganlah kalian sujud seperti duduknya anjing. Ternyata banyak yang kita sholat seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi hadis yang terus kita ulang-ulang jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajula la yusallina sittina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada orang-orang di antara kalian yang dia salat 60 tahun dia mengerjakan salat, ternyata Allah tidak terima salatnya yang 60 tahun tersebut. Maka Nabi SAW tidak menyebutkan orang yang salat itu keluar dari salatnya, ada yang dia dapat 100% pahalanya, ada yang dia dapat cuma 80%, ada yang dia dapat cuma 50%, ada yang 25%, dan ada yang keluar dari sholat nggak dapat apa-apa dia sama sekali. Ada dia nggak paham dalam sholatnya. Kata Nabi SAW tadi kita sebutkan, tidak boleh kalau sujud itu imbisatul qalbi itu kayak seperti ini. Ujung tangannya itu sampai sikunya menyentuh lantai. Ini hukumnya haram. Dan dia seperti anjing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan diangkat tangannya. Kalau dalam hadis yang sahih beliau memerintahkan kalau sujud itu disejajarkan dengan dada atau dengan telinga, dengan bahu dengan telinga. Kemudian kalau dari belakang itu kelihatan ketiaknya. Ini kalau sholat sendirian.
Tapi kalau sholat berjamaah nggak mungkin kita akan buka seperti ini, akan nyangkut nanti punggungnya orang, nyangkut akan tangannya orang. Maka harus walaupun mungkin dekat, diangkat sedikit, diangkat, jangan diluruskan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kita katakan sholatnya tidak batal, karena tidak ada pembatal kalau dia sholat seperti ini, batal sholatnya tidak ada, tapi pahalanya tidak sempurna. Akhirnya sia-sia dalam perjalanan sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita membatasi kita belajar, kita mempelajari ilmu agama. Oh sudah, ini yang saya dapatkan selesai. Kadang-kadang masih banyak yang kita tidak paham dengan ilmu agama ini. Akhirnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya bab yang ke-45 dari kitab ini, babu ziyarati ahlil khair, bab tentang masalah mengunjungi orang-orang yang memiliki kebaikan, wa majalisihim, kemudian duduk di majelisnya, wa suhbatihim, kemudian bersahabat dengannya, wa mahabbatihim, kemudian mencintai mereka, wa talaba ziyaratahum, kemudian minta kalau ada teman kita yang bagus yang soleh, suruh supaya dia datang mengunjungi kita ke tempat kita tinggal. Wa du'a'u minhum, kemudian kita meminta supaya didoakan, minta doa orang soleh ini, kita minta supaya didoakan untuk kita. Wa ziyaratul mawati al-fadilah, kemudian mengunjungi tempat-tempat yang memang memiliki keutamaan, seperti datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, datang ke Madinah, yang pahalanya sangat besar sekali juga. Tapi pahalanya yang pertama kalau di Madinah itu 1000 kali lipat, sampai kalau di Mekah itu 100.000 kali lipat. Kita diperintahkan, bukan diperintahkan, disyariatkan. Kalau memang mampu ke sana sih. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi bagaimana seorang itu tidak boleh dia mencukupkan ilmu yang dia dapatkan itu saja selesai. Sama juga kayak santri, dia sudah nyantri puluhan tahun, kemudian setelah selesai puluhan tahun, wah amankan untuk ilmu lagi dia mencukupkan dengan ilmunya itu saja. Nah, masih banyak yang kita nggak paham dengan agama kita, masih banyak dalam rumah tangga pun banyak kita yang sudah berumah tangga nggak paham dengan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada istri kita. Seorang istri nggak tahu dengan apa yang ditunaikan untuk suaminya. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka beliau menyebutkan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Kata beliau, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, maka Nabi Musa ini ngomong sama pembantunya. Dikatakan pembantunya ini juga jadi nabi. Ada yang mengatakan seperti ini. Dia diajak pembantunya. Dia berkata kepada pembantunya, la aqrabu hatta abluga majma'al bahraini aw ambiya hukuman. Maka aku akan melakukan perjalanan, dan kita akan melakukan perjalanan sampai nanti bertemu dengan dua pertempuran air dari air laut. Nanti kita ketemu, nanti kita berjalan sampai ke tempat tersebut, ada pertempuran air laut dari kanan kemudian kiri. Nah, atau ada yang menyebutkan bahkan diteliti ada air laut, dua air laut yang dia tidak bisa bersatu, yang airnya beda warnanya, tapi dia serentak, nggak kecampur dia sama sekali. Kecampur mungkin bareng ombaknya, tapi warnanya beda-beda. Ada yang kekeruh, ada yang kejernih. Ada yang mengatakan di situ tempat Nabi Musa alaihissalam menemui seorang hamba Allah. Kemudian dia mengatakan kalau nggak nyampe ke sana, maka aku akan terus berjalan sampai mati, kata Nabi Musa. Karena dia diperintahkan untuk nyari seorang hamba Allah yang memiliki lebih daripada dia ilmunya. Padahal kita tahu Nabi Musa ini luar biasa, kuatnya luar biasa, pinternya luar biasa. Beliau alaihissalam, tapi beliau tetap diperintahkan untuk menuntut ilmu. Sampai firman Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, qala lahu Musa, ketika sudah ketemu dengan Nabi Khidir disebutnya, maka Nabi Musa ini pun mengatakan kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Wahai Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu dengan syarat engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau, ilmu yang menjadi petunjuk bagi aku, kata Nabi Musa alaihissalam.
Berarti beliau walaupun jadi nabi, beliau merasa kurang dari ilmu. Begitu juga dengan kita. Kita ini bukan seorang nabi, bukan orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan pernah mencukupkan ilmu yang kita dapat itu sudah selesai. Oh kan saya kan udah berguru dengan ini, udah cukup lah, udah tua kita menuntut ilmu, selesai lah umur kita ini. Masa menuntut ilmu terus? Kita katakan menuntut ilmu sampai mati. Menuntut ilmu masih sampai mati karena banyak ternyata kesalahan-kesalahan yang terjadi yang kita lakukan yang akan membinasakan. Contohlah misalnya, orang kalau dia melakukan ibadah itu ibadahnya bisa dihapus oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan beberapa hal, ya, dan kesyirikan. Kemudian yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada syirik asghar. Kata beliau, apa syirik asghar itu? Yaitu riya, yang sesuatu yang tiba-tiba muncul yang kita nggak ketahui kapan dia tiba-tiba muncul. Apa itu? Ingin dilihat ketika kita melakukan ibadah. Bahkan sampai dai-dai pun ketika dia ceramah, kemudian dia melihat ceramahnya bagus. Kadang-kadang dia juga yang dipuji, gimana? Dia khutbah Jumat luar biasa, disanjung sama orang lain. Tapi tadi khutbah Jumat antum itu luar biasa. Mulai bangga sendiri, mantap saya berarti. Bagus khutbah Jumat saya berarti. Artinya begitu juga dengan ujub. Ujub itu merasa bangga, kita meremehkan orang lain. Dan ini juga hati-hati, itu bisa membuat amalan soleh kita dihapus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita butuh belajar. Sampai kapan kita belajar? Hatta ya'tiya al-yaqin, sampai kita mati. Tapi kita mati juga. Dan ingat kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang orang yang ingin bahagia dunia dan di akhirat dia adalah dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada fa'alaihi. Barang siapa di antara kalian yang ingin dunia berilmu, barang siapa di antara kalian yang ingin akhirat berilmu, ingin dua-duanya, maka hendaknya dia berilmu, belajar syariat Allah, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka di sini disebutkan oleh para ulama di antaranya faedah dari cerita Nabi Musa alaihi salam. Maka hendaknya seorang itu adalah rihlatu fi talabil ilmi, dia hendaknya menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan ingat setiap langkah kita datang untuk dekat ke tempat ilmu tersebut, kita dapat pahala yang besar, dapat pahala. Kita seharusnya tadi baru pulang kerja, seharusnya jarak maghrib dengan isya ini kan lagi kumpul-kumpul sama keluarga, lagi kumpul-kumpul sama anak. Ternyata kita luangkan datang untuk menempuh ilmu. Gimana? Kemudian menempuh ilmu itu bukan ketika ada waktu luang. Ingat, beda ya. Orang menempuh ilmu itu jangan ketika ada waktu luang dia menuntut ilmu, tapi dia harus meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Kalau antum cuma datang ketika waktu luang nggak nyangkut di kepala antum, nanti lagi duduk-duduk bahas kitab ini ketawa-ketawa, tadi dapat apa? Dia ketawa tadi usahanya dulu, itu kan selesai. Gak tahu pembahasan selanjutnya, maka luangkan waktu. Misalnya di sini ada kajian di malam Rabu, ya sudah malam Rabu karena luangkan waktu saya. Karena mungkin malam Rabu itu yang senjata, maka tiap malam Rabu datang, luangkan memang sesuatu untuk menuntut ilmu. Dan ingat, walaupun ketika kita duduk di majelis ilmu kemudian kita tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh ustaz, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang besar. Suatu ketika ada seorang syekh yang dia bertanya kepada Anda seorang jemaahnya yang dia tidak pernah hadir di sana. Tiba-tiba kok ada nongol itu. Dulu dia setelah selesai kajian dipanggil, siapa itu fulan. Baru pertama kali tanya, iya. Paham tadi yang Anda sampaikan? Enggak paham. Enggak sadar, enggak ada paham sama sekali. Iya, enggak paham. Lah, Anda enggak paham kenapa Pak itu duduk di majelis ini? Maka orang tersebut pun mengajar, iya, Anda enggak paham dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi Anda pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, duduk di majelisnya orang soleh kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu. Akhirnya apa kata saya itu? Yang seharusnya kita ingin mengajari dia, ternyata dia yang mengajari kita. Duduk di majelis taklim, walaupun nggak paham, dia meluangkan waktunya datang di sana, walaupun sambil ngantuk-ngantuk di mana. Dia dapat pahala yang besar. Apalagi kalau sampai dia paham, kemudian dia amalkan amalan atau apa yang dia dapatkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ketika menuntut ilmu itu antum akan mendapati perbedaan-perbedaan. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Nabi Khidir, apa yang dia dapatkan banyak yang nggak masuk akal. Tiba-tiba Nabi Khidir ini ketemu dengan seorang dua anak laki-laki, dipelintir kepalanya sakit, mati juga. Emosi Nabi Musa ini, kenapa membunuh anak yang dia belum ada dosa sama sekali? Apa kata Nabi Khidir? Oh, kau nggak nyocok ngikutin aku ini, nggak nyocok. Akhirnya Nabi Musa pun minta dulu. Ketika naik di perahu, Nabi Khidir ini congkel kapal orang, padahal yang punya kapal itu orang miskin. Emosi juga Nabi Musa. Kenapa aku congkel? Ini orang-orang miskin di kapal ini, dia nyari dengan kapal ini untuk mencari kebutuhannya. Kok Musa kasihan mereka? Hanya kata Nabi Khidir, oh, engkau berarti gak sabar, gak bisa ikutin aku. Akhirnya kemudian sampai, akhir dari cerita sampai dari ke kota, kemudian ada tembok yang roboh. Kemudian gak ada basa-basi, gak perlu minta izin kepada penduduk sana, diberdirikan, diperbaiki lagi tembok tersebut. Nabi Musa pun komentar, baru diberikan penjelasannya. Dan menunjukkan bahwasanya kalau belajar itu kadang-kadang ada beda-beda pendapat, itu tak jadi masalah. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tabayyun, cari apakah memang benar hal tersebut. Kita ini lebih hebat daripada binatang. Memang binatang itu tidak akan kalau didorong ke sana dia ke sana, ditarik ke sana, ya dia ke sana, ke sini dia ke sini. Tapi kalau manusia itu tidak. Dia memiliki akal yang dia gunakan untuk mikir. Dia memiliki akal yang dia gunakan untuk mencari kebenaran. Maka terus mencari beda pendapat kita, sehingga nanti kita akan merasa aman dan merasa tenang ketika ada perbedaan. Anggaplah misalnya dalam permasalahan fikih, banyak di sana perbedaan dari kalangan para ulama. Di antara contohnya seperti orang kalau turun dari sujudnya, ada yang mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan kaki. Hanya ketika kita belajar, kita mengatakan, ternyata memang ada dari ulama seperti itu. Dan kita tidak akan menyalahkan orang lain. Dan kita tidak akan meremehkan orang lain dan yang lain. Maka ini butuh untuk ilmu. Dan ini sekitar kemudian kita berikan ada waktu khusus untuk ilmu tersebut. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh beliau di sini juga semangatnya orang yang menuntut ilmu itu kemudian dia bersabar. Kemudian dia bersabar karena memang menuntut ilmu itu nggak bisa orang sekali duduk langsung pintar. Ya. Maka harus bertahan terus menerus, bahkan ada orang yang menuntut ilmu sampai bertahun-tahun. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama dari bab ini. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dia mengatakan, qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar ini berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bercerita, suatu hari Abu Bakar ini menjumpai Umar. Kemudian dia berkata kepada Umar radhiyallahu taala, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengajak intolak bina ila Ummi Aiman radhiyallahu taala. Dia mengajak Umar ini untuk pergi kepada Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini adalah perempuan yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazurha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurha. Ayo kita berangkat untuk mengunjungi Ummu Aiman, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Aiman tersebut. Ayo Umar. Abu Bakar mengajak Umar radhiyallahu taala. Falamma intaha ya ilaihi. Maka ketika sampai di rumahnya Ummu Aiman, ternyata tiba-tiba Ummu Aiman itu menangis. Bahkan beliau menangis. Faqala, maka Abu Bakar dan Umar ini pun mengatakan kepada Ummu Aiman, ma yubkiki amma ta'lamina anna ma 'inda Allahi khairun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kamu menangis wahai Ummu Aiman? Kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah itu lebih baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada di dunia ini. Maka Ummu Aiman mengatakan, ma abdi an la akuna a'lamu anna ma 'inda Allahi ta'ala khairun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menangis
Karena memang aku tahu, aku tidak menangisi Nabi SAW tentang wafatnya. Karena memang di sisi Allah Jalla Jalaluhu itu lebih baik bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin abdi annal wahya qad inqata'a minas samai. Tetapi aku menangis karena dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu dari langit itu sudah terputus. Maka dalam dalil ini kita disyariatkan untuk mengunjungi orang-orang yang soleh. Di antaranya ada orang yang soleh. Kunjungi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi orang-orang yang memiliki kemuliaan. Boleh, silakan datang ke sana, kunjungi mereka. Kemudian Muhammad mengatakan, saya tidaklah menangis kecuali bahwasanya wahyu itu terputus dari langit. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Umar dan Abu Bakar pun ikut menangis. Ikut menangis. Di sini dalil bahwasanya kita dianjurkan untuk mendatangi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Taala. Karena Allah yang memerintahkan untuk mendatanginya. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil di sini, setelah meninggalnya Nabi SAW tidak ada wahyu lagi yang turun, tidak ada wahyu lagi yang turun. Maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, maka dia adalah dusta. Bahkan ada yang terjadi tahun berapa itu? Ketika masuknya Ahmadi, Mirza Ghulam Ahmad. Kalau nggak salah itu waktu ada SMP tahun 2000, kayaknya 2001 lah, mungkin sampai heboh di Indonesia itu. Sampai di kampung ada itu orang yang menganut pemahaman tersebut diserbu sama orang-orang kampung. Ada jalannya tiba-tiba ada nabi baru, terus sampai rumahnya dilempar, barang-barangnya diambil sama orang-orang. Nah, maka setelah Nabi SAW itu tidak ada nabi lagi. Dan ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, nggak ada wahyu lagi. Berarti menunjukkan bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Makanya di antara keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengimani bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna disampaikan syariat Islam, dan ini tanda kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bercinta sama Nabi itu apa yang disampaikan sudah cukup seperti itu. Jangan ditambah-tambah, jangan yang aneh-aneh. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara tanda juga gak ada orang yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Taala. Ada pun Nabi cuma sekedar dikasih tahu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu pun dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Rabbul Alamin menyampaikan wahyu kepada beliau. Ternyata sekarang ada orang-orang yang luar biasa lebih hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa ngomong sama malaikat, bahkan dia menyaingi Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini ngomong sama malaikat, mau sampai pernah dipukul keluar matanya. Sekarang dia seperti Nabi Musa, ngomong kepada malaikat, kalau antum mati sebut namanya 3 kali, selamat antum dari malaikat mungkar dan nakir dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Nabi sallallahu menceritakan ada seorang laki-laki yang dia menempuh perjalanan ke suatu desa untuk mengunjungi saudaranya. Fa'arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat di tengah perjalanannya untuk menemui dia. Falamma ata alaihi qala, maka ketika dia sampai menemui laki-laki tersebut, kemudian malaikat ini pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Aina turid? Engkau mau pergi ke mana?" Maka laki-laki itu mengatakan, "Uridu akharri bi hadhil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini atau di tempat ini. Qala, malaikat itu mengatakan, "Hal laka alaihi min ni'matin turabbuha alaihi?" Apakah ada nikmat yang antum akan sampaikan kepada orang tersebut atau antum mau berterima kasih kepada dia? Qala, tidak ada.
atau memang sengaja untuk mengunjungi mereka. Maka di sini keutamaan menziarahi orang-orang yang baik kalau ada di desa tersebut. Kemudian orang tersebut, orang-orang soleh yang kalau mau dikunjungi oleh orang lain itu nggak boleh dia merasa terlalu wibawa lagi. Wah, itu kalau ketemu anak harus ngomong sama manajer dulu kan, baru boleh ketemu anak. Maka kalau ada orang datang berkunjung kepada kita, terima dia. Jadi ini dianjurkan oleh Nabi SAW, jangan dibatasi. Kalau memang ada waktu luang, kecuali kalau memang antum jadwal antum padat, jarang di rumah, maka sampaikan ada jarang di rumah, ada jarang di rumah dan seterusnya. Tapi kalau antum di rumah terus ada, kemudian ada orang berkunjung kepada antum, silakan terima dia ketika dia berkunjung ke rumah antum. Kemudian beliau mengatakan, "Ghairu anni uhibbu ahbabtuhu fillahi ta'ala." Aku hanya mendatangi dia karena aku mencintai dia karena Allah. Qala fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Maka sungguhnya aku adalah utusan Allah, kata malaikat tersebut, dan Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut. Berarti mengunjungi saudara kita ini tanda kita cinta sama saudara kita. Tanda kita cinta sama saudara kita. Bahkan dia mengunjungi saudara yang tidak pernah dikenal. Bagaimana dengan saudara kita yang kita kenal, yang dia ada masih tali rahim kita dengan mereka, maka kunjungi mereka. Apalagi kalau dia adalah orang tua kita. Jadi sering kita sebutkan ketika ada orang sudah menikah, kadang-kadang dia jarang ketemu sama orang tua. Jangan aja. Kalau pas orang tuanya sakit baru dia datang, atau mungkin orang tuanya meninggal baru dia kumpul di rumah tersebut. Karena memang sesibuk itu kita kayaknya untuk menemui orang-orang yang mana dia memiliki keutamaan, yang dia sudah mengasuh kita, mendidik kita. Jangan kita mereka. Padahal kata Nabi SAW dalam hadis ini, malaikat mengatakan, engkau mencintai fulan bin fulan, fulan bin fulan, Allah akan mencintai kalian. Tapi untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, kita harus mencintai saudara kita, sama muslim, atau mungkin dia ada tali rahim dengannya. Dan haram hukumnya antum memutus tali silaturahmi dengan orang-orang yang ada rahim itu. Kakak kita, paman kita, apapun masalahnya juga, apa masalahnya? Selesaikan kemudian datangin dia. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati, enggak akan bakalan masuk surga orang yang dia memutus tali silaturahmi. Enggak dimasukin ke dalam surga oleh Allah Jalla Jalaluhu, kan bisa masuk surga. Karena kita memutus tali silaturahmi, apalagi ke orang tua kita, jangan sampai berniat seperti itu. Bagaimanapun kondisi antum, mungkin antum lebih baik daripada orang tua, atau mungkin kita lebih sukses daripada mereka. Maka seandainya kalau bukan karena Allah, kemudian karena usaha mereka, maka mungkin kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Nah, kemudian di sini juga di antara faedah yang bisa diambil pelajaran bahwasanya istihbabu ziyaratil ikhwani fillah, maka disunahkan untuk saling berziarah walaupun dia tidak ada hubungan keluarga, tapi dia ada hubungan karena Allah Jalla Jalaluhu. Wal ikhwanu fillahi fawqa rawabitil adami wan nasabi wal masalih. Bahkan persaudaraan di atas Allah itu ternyata lebih kuat, lebih dekat daripada kita ada hubungan rahim, ada nasab dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah ada keutamaan yang sangat besar bagi orang yang dia mencintai saudaranya, maka Allah Taala akan mencintai dia juga. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah semoga dirahmati Allah Jalla Jalaluhu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa tawba mamsaka wa tawa'ata minal jannati manzilah. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Ini keutamaan untuk mengunjungi saudara kita yang sakit, yang dia sesama muslim, yang dia sahih kainnya,
Terutama lagi kita katakan yang dia ada hubungan rahim dengannya, mengunjungi orang sakit atau berziarah ke saudaranya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ada yang memanggil dari atas langit malaikat atau disuruh dari atas langit, dia antika wa tawba mangsaka, maka Allah mudah-mudahan Allah menjagamu, mudah-mudahan Allah menjaga perjalananmu, kemudian engkau disiapkan rumah di dalam surga. Hari ini utamanya mengunjungi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian mengunjungi orang-orang yang sakit dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul jalisi salih wa jalisi su. Di dalam bab ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi hendaknya berteman dengan orang-orang soleh itu juga. Karena ternyata orang yang berteman dengan orang soleh itu ada dampak yang akan dia dapatkan. Walaupun mungkin kita tidak sesoleh orang tersebut, walaupun kita mungkin tidak sebaik orang tersebut. Maka di sini yang tadi kita ceritakan, orang yang dia datang kajian ke majelis syekh tersebut, kemudian dia paham apa yang disampaikan oleh syekh, ternyata dia mendapatkan kebaikan, dan ini yang dia dengar dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan permisalan orang yang berteman dengan orang soleh dan permisalan orang yang buruk atau berteman dengan orang yang buruk, kahamilil miski wa nafihil kiri, seperti penjual minyak wangi sama pandai besi. Maka kalau kita berteman dengan orang soleh itu seperti berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Kalau orang yang berteman dengan orang buruk ini sama seperti dia berteman dengan pandai besi. Tapi bukan berarti tidak boleh berteman dengan pandai besi. Berteman, kadang-kadang kita butuh pisau untuk nyembelih nanti Idul Adha, ya kita ke pandai besi supaya lebih bagus, supaya nanti pisau dapur kita tajam, kemudian bisa memotong bawang dan yang lainnya ke pandai besi juga. Silakan, gak jadi masalah. Tapi di sini ada perumpamaan. Walhamilul miski imma an tajida an tajiyaka turdiyaka atau imma an tabta'a minhu. Adapun kalau kita berteman dengan orang yang soleh, sama seperti berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, bisa jadi engkau akan mendapatkan sesuatu darinya, baik itu engkau membelinya atau mungkin engkau mendapatkan wewangian darinya. Karena kalau kita lagi duduk sama orang yang menjual minyak wangi, ya mungkin kita sakit dekatnya dikasihkan kita satu keuntungan, atau mungkin sisa-sisa yang dimasukkan di dalam botol disemprot ke badannya antum. Ada keberkahan, ada kebaikan yang kita dapatkan, baik wangi yang kita dapatkan di sana. Wa imma an tajida min rihan thayyibah, atau engkau mendapatkan bau yang wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Wa nafilul kir, adapun kalau pandai besi, kalau berteman dengan pandai besi, jadi permisalan orang berteman dengan orang yang buruk, imma an tuhrika siyaban bisiyabakan, bisa jadi pakaianmu akan terbakar, wa imma an tajidu rihan muntinatan, atau engkau mendapatkan bau asam. Kita akan kena dampak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dinu ma'a khalilihi, agama itu kadang-kadang mengikuti agama kawannya. Balyatul ilaman yukhalil, maka hendaknya seseorang itu kalau berkawan, cari kawan yang baik, dilihat kawannya. Karena biasanya kalau kita berkawan dengan orang-orang yang suka duduk di masjid, ya ikut duduk masjid juga gitu. Biasanya kalau kita berkawan sama orang-orang yang mabuk-mabuk, minum-minuman, yang mungkin awalnya aku ingin mendakwai, tapi karena keseringan, lama-lama disuruh coba tetes aja, agak haram. Tapi udah berlalu, bertahun-tahun disuruh antum tetes, akhirnya coba juga, walaupun tetes, walaupun antum tak mau misalnya, tapi tetap mau dia mabuk, tak mau, kalau itu minuman keras, maka hukumnya adalah haram. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjaga agama kita. Kemudian yang berikutnya, bahkan dalam syarat pernikahan, bukan syarat pernikahan, di antara kriteria pasangan yang berbaik, kata Nabi SAW, hendaknya kita mencari orang yang bagus agamanya supaya kita selamat.
Maka kaitan dengan bab ini kita belajar dari orang yang soleh, kita bersahabat dengannya, bahkan kita mungkin bisa berkeluarga dengan mereka. Tidak ada lain kebaikan yang akan kita dapat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba'." Maka perempuan itu kalau mau dinikahi lihat 4 hal pada dirinya. 5 lihat. Maka kalau anda mau menikah itu lihat yang pertama adalah hartanya. Lihat hartanya kaya atau tidak. Kemudian lihat hasadiha, kemudian lihat nasabnya, dari orang baik-baik apa enggak. Karena ternyata sifat kita itu akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Kalau khawatir nanti kalau kita nikah dengan pelacur, bisa walaupun kalau nikah sama pelacur sebagai ulama mengatakan Allah SWT membolehkan kalau dia bertobat. Cuman dikhawatirkan sifatnya itu nanti keturun kepada anak kita. Ternyata memang anak kita tidak seorang pelacur, mungkin dia akan berzina dan seterusnya. Alhamdulillah kita. Tapi bukan berarti nggak boleh menikah dengan mereka. Boleh ketika mereka berubah sama sekali dan ini. Karena sifat itu tidak boleh sih. Antum kalau suka merokok di rumah, anak antum pasti akan merokok. Pasti gitu. Ada sifat kita kan, bahkan kita akan melarang anak kita jangan merokok, antum seperti itu. Tapi kan sering melihat antum merokok sembunyi-sembunyi. Pas dia pulang, mulutnya merokok. Nah, seperti itu nih. Karena sifat kita ini akan kita wariskan. Maka cari yang dia nasabnya bagus. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, jangan dia cari yang cantik. Kata Nabi SAW, kalau nikah itu cari yang cantik. Jangan cari yang ganteng, nggak boleh ya. Nah, tapi sama lagi berarti hukumnya cari yang cantik perempuan. Kenapa harus cari yang cantik, Ustaz? Karena kalau antum punya istri yang cantik, merasa aman antum. Oh, kalau antum lagi di jalan, yang dia buka bajunya, atau lihat, istri antum di jalan. Sudah nanti makan dulu. Antum nggak akan tergoda. Makanya di antara anjuran kalau nyari jodoh itu cari yang cantik. Tapi yang biasa-biasa boleh kalau Ustaz? Oh, boleh, silakan. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, lidiniha. Yang keempat cari agamanya. Jadi yang ini. Karena kalau kita mencari pasangan yang dia bagus agamanya, apa yang terjadi? Insya Allah nanti dia akan menurut kepada kita. Orang kalau bagus agamanya itu aman. Atau kalau punya istri bagus agamanya aman, dia tidak akan menuntut. Bahkan kalau antum yang salah dia minta maaf. Itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fadhfar bidati dini taribat yadak." Maka hendaknya kalian melihat agamanya, karena kalau kalian memilih agamanya, maka kalian akan selamat dan tidak merugi. Bahkan ketika ada orang tua ini memiliki anak perempuan, kemudian anak perempuannya mau dipinang oleh orang lain, maka di antara yang antum harus lihat itu 2 kata Nabi SAW. Kalau ada seorang laki-laki datang ke rumah engkau wahai orang tua, maka hendaknya engkau lihat 2 hal dari mereka. Apa yang 2 hal yang kita lihat? Idza jaa rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu. Antum kalau nyari menantu nanti 2 kriteria ini hendaknya harus ada di menantu tersebut. Mana dia bagus agamanya dan bagus akalnya. Bagus agama ini nggak mesti dia jadi ustaz, kan? Tapi dia paham. Gak mesti dia harus hafal dalil, enggak. Yang penting dia bagus sholatnya, bagus dia belajar, kemudian dia tahu riba ini haram, walaupun dia nggak tahu dalilnya, tapi dia paham dengan agama. Kemudian kedua, alatnya bagus. Karena kalau agama saja antum andalkan alatnya nggak bagus, kasihan anak kita. Ada orang dia ustaz, dia agama, dia dapat dalil-dalil, dia hafal hadis Nabi SAW ribuan, tapi dia suka mukul istrinya, suka mencaci maki istrinya, suka merendahkan istrinya. Kan kasihan anak kita kalau nikah sama orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, adabnya, akhlaknya harus bagus. Karena orang yang biasanya bagus adab dan akhlaknya tidak akan suka mencaci maki istrinya, tidak akan suka merendahkan istrinya, dan tidak akan suka merendahkan istrinya. Bagaimana kalau ada orang adabnya bagus Ustaz, tapi agamanya tidak bagus? Kita katakan bagaimana dia akan membawa anak kita untuk masuk surga? Gimana? Kalau cuma sekedar adab aja yang bagus, ketika ada orang tua dia permisi, tapi misalnya, tapi dia nggak sholat, tapi dia nggak puasa, tapi dia nggak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu yang harus kita lakukan. Maka di sini kaitannya dengan
bab di sini bahwasanya kita duduk bersama mereka, kita cari orang-orang yang memiliki keutamaan, kemudian kita menimba ilmu dari mereka, dan dengan hal tersebut kita akan menjadi orang-orang yang berbagi. Allah Ta'ala mungkin ini yang dapat Anda sampaikan sedikit tentang bab ini. InsyaAllah nanti minggu depan kita lanjutkan bab ini lagi, karena ada dalil-dalil yang belum kita baca dan kita ambil faedah dari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan sisa tidak. Bismillah. Ini pertanyaannya ada dua, Ustaz. Dari di awal diulas mengenai yang ada bahasa dari ilmu sampai negara Cina gitu ya. Itu ada pendapat bahwa itu hanya berlaku untuk dunia. Nah, bagaimana mungkin nanti dijelaskan pendapat pandangan Islam terus tujuannya perbedaan silaturahmi dan ziarah. Karena di masyarakat kita umumnya ziarah itu adalah spesifik ke kuburan gitu kan. Nah itu, mungkin bagaimana itu supaya kita bisa lebih jelas, itulah. Nah, ada perkataan yang mengatakan talabul ilmi hatta sin, itu kan ucapan kemudian ilmu sampai negara Cina. Itu sekedar istilah aja, sekadar istilah saja. Yang menunjukkan bahwasanya kalau memang di negara Cina ini ada keutamaan, maka silakan kita datang untuk menuntut ilmu di sana. Maksudnya di sini berjalan untuk menuntut ilmu. Cari keutamaan. Kalau jelas kalau dilihat jelas di negara Arab sana yang lebih utama daripada di negara Cina, atau di tempatnya Nabi lahir lebih utama daripada di negara Cina. Itu sudah tidak jadi masalah. Tapi kalau dia mengatakan itu hadis, ya itu bukan hadis. Nah, itu istilah dari kalangan para ulama, atau mungkin ada orang-orang yang bijak mengatakan kalau berdiri walau isin, maka silakan kalian menuntut ilmu walaupun sampai negara Cina. Ada orang mengatakan tentang masalah dunia, ada orang mengatakan ini nggak jadi masalah. Maka kita tidak bermasalah hal tersebut. Yang penting di sini intinya menuntut ilmu walaupun sampai keluar dari negara kita. Silakan. Kemudian yang kedua masalah ziarah, cuman ini yang perlu memang kita pahami. Ziarah itu jangan dipahami sempit. Orang kalau ziarah itu ziarah kubur. Ziarah itu umum. Ziarah itu mengunjungi namanya. Ziarah yazur, mengunjungi. Orang yang hidup dikunjungi, orang yang mati juga dikunjungi untuk didoakan. Maka kita kalau misalnya kadang yang sering terjadi di masyarakat, kalau puasa dia ziarah kubur. Kalau dia mau pergi haji dia ziarah kubur. Nah, itu ziarah, mengunjungi dan mengunjungi itu bebas. Silakan mengunjungi saudara, teman dan yang lainnya, itu namanya ziarah. Allah Ta'ala secara umum, maka nggak boleh disebutkan bahwa harus ke ziarah kubur saja. Ziarah ke keluarga juga itu namanya ziarah. Nah, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa haram hukumnya untuk memutus silaturahmi, terutama kepada keluarga dekat. Namun dalam kehidupan ini kan cukup kompleks, Ustaz. Biasanya kemudian terjadi ada antara paman dengan ponakan, bahkan sama saudara itu pun juga ada ribut antar bangsa. Mungkin mengenai beban, Ustaz. Bebannya itu di mana nih yang kemudian terletak untuk tidak memutus silaturahmi, sehingga harap apakah kemudian kepada yang lebih muda kalau itu berbicara saudara, atau kemudian antara ponakan tersebut apakah yang lebih tua yang harus kemudian tetap menjaga silaturahmi, itu mengenai beban. Lalu kemudian berikutnya, ini kan seringkali terjadi ada di antara saudara itu bahkan sampai ribut terkait dengan harta warisan. Kiatnya bagaimana kira-kira menghadapi ketika yang satu itu memang sudah memutus silaturahmi, walaupun kita mempunyai beban untuk tetap menjalankan silaturahmi, tetapi yang satunya menutup silaturahmi, itu kiatnya seperti apa? Nah, coba. Ini bagus tentang masalah silaturahmi. Apa mana sih yang menjadi yang memiliki kewajiban untuk menyambut saudara silaturahmi? Apakah orang yang tua kepada orang yang muda, atau orang muda kepada orang tua? Maka kita katakan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana.
Bukankah termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan orang yang kecil tidak menghormati yang besar. Kemudian dalam hadis yang lainnya tentang masalah tali silaturahmi, dan yang hadis yang sahih, beliau mengatakan laisal wasil bil mughafi. Bukanlah menyambung tali silaturahmi itu ketika ada orang berbuat baik kepada antum balas kebaikan. Itu bukan menyambung tali silaturahmi yang sesungguhnya. Saudara kita ini bawa hadiah, nanti kita juga bawa hadiah untuk saudara kita. Ini bukan menyambung yang sebenarnya, kata Nabi SAW. Yang menyambung adalah idza qata'aha wa sholaha. Kalau ada yang memutus tali silaturahmi kepada antum sambung dia. Itu yang dijamin masuk surga. Berarti kalau ada keluarga kita memutus tali silaturahmi kepada kita, Ustaz, apa yang kita lakukan? Kita yang nyambung. Dia yang berbuat salah, Ustaz, gengsi. Antum kalau mau surga itu nggak boleh gengsi, nggak boleh karena lebih tua, Ustaz. Karena kita mengatakan bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahmi yang sesungguhnya yang dijamin masuk surga adalah orang yang kalau diputus tali silaturahmi dia sambung. Itu sejatinya. Maka jangan kita mengatakan, oh saya kan paling besar sih, masa dia paling kecil, dia yang salah, kita harus minta maaf yang besar. Apa masalah antum? Apa yang membuat antum berat? Apakah dengan antum minta maaf yang besar misalnya yang lebih tua akan merendahkan? Tidak. Mungkin di depan manusia ada orang mengatakan 15 tahun dia pernah kok dia jadi kakak dia minta maaf kepada adiknya. Kadang-kadang depan orang itu sangat mudah. Maka cara kita kayak seperti apa? Kita harus berlapang dada kalau ada yang terjadi. Kita yang bergerak, jangan orang yang bergerak. Kita yang bergerak, jangan orang yang bergerak. Kita yang menyambut tali silaturahmi tersebut. Kemudian di sini juga kesimpulannya, bukan yang tua harus yang datang untuk kepada yang muda, bukan yang muda dia harus datang kepada kedua-duanya. Mau yang tua mau yang muda, siapa yang menyambung tali silaturahmi dia adalah orang yang berbaik. Walaupun ada masalah antum apapun masalahnya, masalah warisan, masalah yang lain, seterusnya. Anda kalau sudah mulai urusan warisan tidak peduli ya sama warisan, yang penting jangan sampai terputus saudara-saudara. Karena kalau ada saudara Anda ini yang bentrok sama orang tua, Anda nggak langsung memutus tali silaturahmi dengan mereka. Kita harus tabayun apa sih masalahnya? Kok orang saudara kita ini bentrok dengan orang tua kita? Karena orang tua ini kadang mungkin sakit sayangnya sama kita, dia ceritanya macam-macam. Kakak kamu ini seperti ini sama saya, dia ini sama saya. Akhirnya kadang-kadang orang ada yang tiba-tiba emosi kemudian memutus tali silaturahmi kepada keluarga. Tidak, antum harus tabayun, cari tahu seandainya benar kakak kita memutus tali silaturahmi dengan orang tua kita, jangan kita ikut juga seperti itu. Gimana caranya antum jadi penengah dan nyambung sesuatu yang putus tersebut? Itu yang kita lakukan. Maka di sini kesimpulannya menyambung tali silaturahmi itu tidak ada aturannya dari kecil kepada yang besar, dari besar kepada yang kecil. Siapa yang dahuluan menyambungnya itu yang mendapatkan keutamaan. Nah, masalahnya jangan pernah memutus tali silaturahmi. Karena diancam oleh Nabi SAW dari Yadkhulul Jannata, kalau tidak ada masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, dan perlu memang belajar. Kalau cuma mengandalkan perasaan susah teman-teman. Karena banyak yang nggak sesuai dengan perasaan itu. Tapi kalau dalam syariat mengajarkan ini dan itu, maka kita belajar agama supaya jangan terlalu memaksakan perasaan tersebut. Kalau dalam agama itu lebih aman. Kemudian kan ada juga saling mendoakan. Kadang kita kalau ada masalah dengan keluarga kita senang caci maki, heboh. Jangan kita mengatakan ya Allah, kalau memang ada adik kita memutus tali silaturahmi, apa sih susahnya? Anda mengatakan ya Allah, jadikanlah dia sadar, kemudian dia sambung tali silaturahmi, kita bersama lagi jadi keluarga yang berdoa. Nah, Allah Taala mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat, dan semua target kita di bulan ini atau mungkin tujuan kita di bulan ini dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan semoga Allah memasukkan kita bersama orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan menuntut ilmu itu sampai mati, karena masih banyak yang kita tidak paham dengan agama kita. Aja ketika
menyampaikan taklim baru ada ini dan yang lain. Belajar itu nambah wawasan kita ya. Dan nambah ketaatannya kepada Allah Taala. Jangan antum ketika sudah menganggap diri antum saya sudah jadi ustaz. Cukup sudah apa yang saya dapatkan. Tidak, ilmu Allah itu luas. Sedangkan ilmu kita itu kayak seperti setetes air yang terjatuh dari jarum. Ilmu Allah itu kayak lautan. Ilmu kita cuma setetes saja. Karena masih banyak yang kurang untuk ilmu terus. Walaupun kita sudah tua tidak jadi masalah, karena kita akan menjadi mulia. Allah Taala bersawab. Kita cukupkan dengan doa tempat bermajlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.